Dan saatnya kita masuk ke editorial view. Bagaimana catatan media dalam melihat presidensi Indonesia di G20 selama 1 tahun terakhir. Sebentar lagi acara puncaknya akan berlangsung yaitu KTT G20 pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 di Bali. Kemudian juga bagaimana catatan media melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang seolah mengendorse Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Bagaimana media melihat dinamika hubungan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Jokowi yang akhir-akhir ini dikabarkan merenggang. Akan kita bahas bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri, dan Wakil Pemimpin Redaksi Detikcom, Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam Mbak Desi dan juga Mas Elvan. Halo Sasha, selamat malam. Apa kabar? Baik, Mbak Desi, tadi sebelumnya kita sudah bersama-sama mendengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo, pernyataan singkat sebenarnya, namun akan saya ulang, akan saya highlight beberapa. Pertama, Presiden menyatakan mengenai persiapan yang sudah sangat siap untuk menyelenggarakan puncak G20, KTT G20, kemudian dinyatakan bahwa ada 17 kepala negara yang sudah confirm akan hadir, tapi yang menariknya ada 2 nama presiden negara besar di dunia yaitu Amerika Serikat dan juga China yaitu Joe Biden dan Xi Jinping yang dinyatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo ini akan hadir dan juga dinyatakan bahwa Indonesia harus menjadi solusi krisis dan juga pemulihan ekonomi. Menurut Mbak Dewi Savitri, bagaimana catatan media melihat presidensi Indonesia di G20 selama 1 tahun terakhir ini, Mbak? Saya kira kita sekarang tinggal menuju puncak acaranya ya, karena dalam setahun terakhir ini kita sudah melewati banyak sekali tahapan, banyak sekali proses, ada banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, dana dikeluarkan, kemudian berbagai, mungkin ada ribuan meeting rapat gitu ya untuk mempersiapkan puncak perhelatan ini. Dan dari yang nampak adalah bahwa serius sekali pemerintah Indonesia itu mempersiapkan ini dengan berbagai hal tadi ya, mengeluarkan berbagai sumber daya dan berbagai upaya tadi. Bagaimana caranya sekarang kita mencoba membumikan peristiwa besar ini, event global sebesar KTT G20 ini kepada publik yang jauh lebih luas basisnya gitu ya. Jadi, bagaimana nanti manfaatnya juga dirasakan oleh publik. Jadi apakah kehadiran Xi Jinping, apakah kehadiran Joe Biden, apakah kehadiran sekian belas kepala pemerintahan negara G20 lainnya, kepala pemerintahan negara G20 lainnya itu ke Bali nanti harus punya implikasi yang positif terhadap apa yang dirasakan oleh Indonesia. Baik Mbak Dewi, semoga nanti perhelatan KTT G20 yang menjadi momen puncak G20 ini akan berlangsung dengan lebih baik dan itu bisa lebih dibumikan sehingga dampak-dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas seperti itu ya Mbak Dewi? Betul. Baik, kita bergeser ke topik lain tapi masih tentang Presiden Joko Widodo yang cukup viral sebenarnya dalam pekan ini bahwa Jokowi menyatakan jatah setelah ini adalah jatahnya Prabowo. Bagaimana media memandang pernyataan Jokowi tentang jatah Prabowo ini? Apakah sebagai bentuk dukungan untuk Pilpres 2024 atau mungkin ada simbol lain yang tersirat? Saya kira kita sekali lagi diingatkan ya bahwa dalam politik yang paling dianggap penting, yang paling abadi itu adalah kepentingan. Musuh itu hal-hal yang bisa bergeser maknanya, bisa bergeser prakteknya setiap saat ya. Yang tadinya teman karib, sekutu yang paling dekat bisa jadi musuh, bisa jadi pesaing, bisa jadi
Sateru yang paling berbahaya dianggap begitu ya, dan sebaliknya gitu. Jadi tidak ada yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri dalam politik. Dan ini mungkin kita sudah mulai lihat tanda-tandanya ya, bagaimana dulu Pak Paloh yang begitu dekat dengan Pak Jokowi, dianggap sebagai bagian dari inner circle dalam pengambilan keputusan orang-orangnya dalam kabinet dan seterusnya. Itu kemudian sekarang merasa tanda kutip dicuekin gitu ya, dicuekin, diundang untuk peringatan hari lahir tidak datang, tidak diberi ucapan selamat, kemudian dan seterusnya lah. Kita lihat salah satunya tadi contohnya ketika Anies Baswedan dianggap tidak diberi ucapan selamat gitu ya. Saya kira Pak Surya Paloh juga beliau adalah seorang politisi yang jauh lebih senior dibandingkan dengan Pak Jokowi ya, dan dengan pengalamannya saya kira beliau sudah tahu persis bahwa ini adalah bagian dari dinamika itu gitu ya, bagaimana politik itu memang adalah bagian dari dinamika itu gitu ya, bagaimana politik itu memang ya seperti itu lingkarannya. Buat kita di media yang paling penting selain melihat ini sebagai fenomena yang menarik ya, pemilu dan politik itu kan selalu menarik gitu ya. Untuk kita di media, para pembaca kita, para penonton kita juga suka adalah di luar intrik-intrik semacam ini, yang penting adalah satu, tugas-tugas kenegaraan itu tidak dilalaikan. Ini yang penting adalah satu, tugas-tugas kenegaraan itu tidak dilalaikan. Apakah Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mengepalai kabinet, ataupun menteri-menteri dari Nasdem yang jumlahnya saat ini ada 3 orang, itu ada hubungan yang sedang renggang, ada hubungan yang sedang tegang, apapun itu, masing-masing tetap menjalankan tugas. Sehingga tuntutan dan target itu tetap tercapai. Di luar itu tentu kita sangat mengharap yang dihiasi oleh fatsun politik yang baik ya. Jadi sifat kenegarawanan kalau beberapa pihak menyebutnya gitu. Dan fatsun politik yang baik itu kan adalah bahwa seorang presiden, salah satunya ya, ketika dia sudah selesai dengan masa jabatannya, Pak Jokowi sudah 2 kali, maka dia salah satu tugas utamanya adalah menghantarkan proses pergantian kepemimpinan nasional dengan cara yang baik, dengan cara yang demokratis, tidak berpihak, dan mendorong calon terbaik itu muncul untuk sebesar-besar kepentingan rakyatnya. Saya kira itu yang paling penting menjadi catatan kita saja. Mbak Dewi tadi terakhir adalah menghantarkan proses pergantian kepemimpinan ini tanpa memihak. Namun apakah statement-statement Jokowi apalagi akhir-akhir ini yang kerap kali cukup menyerempet mengendorse, yang diartikan mengendorse ini justru kontradiktif dengan menghantarkan proses pergantian kepemimpinan dengan independen. Apakah media melihat hal tersebut, Mbak Dewi? Kalau meminjam bahasanya Pak Hasto Kristanto kan ini ya, ini apakah membesarkan hati itu bagian dari tadi fatsun politik yang baik, apakah itu bagian dari upaya untuk tidak berpihak dan seterusnya. Saya kira ini ukurannya mungkin jadi agak subjektif gitu ya. Mungkin ini kita cuma ini aja kok sikap-sikap bercanda, nggak usah terlalu serius gitu ya. Misalnya mungkin begitu ya tanggapannya. Ya tidak apa-apa. Yang paling penting adalah fungsi dan bukti dari posisi menyatakan ketidakberpihakan itu adalah menjalankan semua tugas dan peran sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini misalnya ya, salah satu yang paling sederhana saja sudah pasti adalah bahwa dalam posisinya sebagai presiden saat ini, karena sudah menjalani hampir 2 periode masa jabatannya, maka Bapak Presiden kita harapkan akan menjalankan perannya sebagai salah satu arsitek terpenting dalam pemilihan presiden yang akan datang itu, dengan membatasi sedemikian rupa sehingga berdaya yang ada dalam negara ya, yang dikelola dan dikepelai oleh beliau ini itu tidak
berat sebelah dipakai oleh salah satu calon. Jadi semua calon akan merasakan bagaimana peran serta negara dalam pemilihan presiden itu, kemudian semua partai juga akan merasakan dorongan yang sama, dan kemudian pada akhirnya yang akan diuntungkan adalah semua rakyat Indonesia karena pilpres dan pemilu legislatif berlangsung dengan baik. Dalam posisinya sebagai seorang manusia gitu ya, kita memahami bahwa akan menjadi manusiawi sekali bahwa Bapak Presiden berasal dari satu partai, kemudian punya keterikatan, dan memahami ya ada pilihan-pilihan semacam ini. Tetapi yang jelas adalah bahwa aturan dan konstitusi sudah menjelaskan posisi di mana seorang presiden yang akan menghantar jalannya pilpres dan pileg itu mestinya berada. Kalau bisa disempurnakan dengan tadi sikap kenegarawanan dan kemudian praktek dari fatsun politik yang baik, itu akan menjadi jauh lebih baik. Mbak Dewi, menarik tadi udah disinggung juga oleh Mbak Dewi mengenai hubungan Surya Paloh dengan Joko Widodo yang belakangan ini dinilai merenggang. Bisa kita sebutkan contoh-contohnya satu persatu, seperti tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Dewi mengenai tidak ada ucapan selamat ulang tahun kepada Nasdem saat Nasdem berulang tahun, berbeda dengan HUT Golkar dan juga Perindo. Mengenai pernyataan Jokowi yang dinilai mengendorse, juga Surya Paloh menyatakan bahwa ini hanyalah simbol budi pekerti, Nasdem tidak harus iri. Itu cukup menarik sebenarnya pernyataan Surya Paloh tersebut ya. Apakah ini kemudian tanda-tanda bahwa benar adanya ketidakharmonisan Nasdem dalam koalisi pemerintahan, apalagi setelah Nasdem mengumumkan bahwa mengendorse Anies Baswedan menjadi calon presidennya. Bagaimana Mbak Desaf melihat ini? Kita sebagai media itu kan melihat politisi itu kan dalam satu hari yang 24 jam itu mungkin berapa lama sih? 30 menit, mungkin 60 menit, mungkin 2 jam, 3 jam, dan seterusnya ya, Zaza. Ada banyak sekali ruang-ruang di mana kita sama sekali tidak melihat sebenarnya beliau-beliau ini ngapain aja sih gitu. Jadi menurut saya, kalau kemudian kita melihat bahwa antara tokoh-tokoh elit ini saling bersilang kata gitu ya, yang satu mengatakan apa, yang satu apa, kayak berbalas pantun gitu ya. Ya kita lihat saja jalannya seperti apa, karena gini, ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat di permukaan. Kalau kita menyorongkan kamera dan mikrofon itu kan di permukaan ya, apa yang dikatakan oleh Pak Paloh, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, apa yang dikatakan oleh siapapun lah gitu. Itu semua adalah pernyataan-pernyataan yang bisa kita rekam. Yang tidak bisa kita rekam seperti apa? Artinya bahwa sekali lagi dalam dunia politik itu ada banyak sekali hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa dengan kasat mata gitu ya, atau oleh wartawan atau oleh media dengan kasat mata. Ada banyak hal di baliknya itu. Jadi apakah mereka benar-benar sedang berselisih, atau sebenarnya sedang bercanda biasa aja, atau sedang serius sekali, kita tidak benar-benar tahu. Sampai sekarang juga kita sebenarnya belum bisa yakin bahwa itu terjadi karena Pak Paloh menyorongkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, yang mungkin Pak Jokowi berkeberatan karena dia punya preferensi calon lain misalnya. Itu juga kita belum tahu, karena sampai nanti resmi apakah Pak Anies, apakah Pak Ganjar dicalonkan, didaftarkan, itu kita tidak tahu persis apakah benar beliau berdua itu akan dicalonkan sebagai presidennya gitu. Jadi artinya memang ya dari hal-hal seperti ini kita lihat saja gitu ya. Kita lihat selanjutnya seperti apa, bagaimana beliau-beliau ini akan menjalankan peran-peran mereka dalam pilpres dan pileg nanti selanjutnya. Kemudian yang menarik juga Mbak Desaf, setelah etalase politik di negeri ini mempertunjukkan kemungkinan adanya ketidakharmonisan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, yaitu dengan partainya juga Nasdem. Kemudian ada isu reshuffle yang menghembus setelah adanya pertunjukan-pertunjukan tersebut. Apakah media melihat hal ini ada hubungannya bahwa merenggangnya mereka
sehingga ada terjadi reshuffle? Posisi presiden kan adalah orang yang punya hak prerogatif ya. Jadi dalam posisinya sebagai kepala kabinet dan kemudian di antara dalam menteri kabinetnya itu ada orang-orang yang berasal dari partai politik yang mungkin dugaan publik sedang tidak dalam hubungan yang baik gitu ya, yang mesra dengan beliau, dan kemudian beliau ingin mengeluarkan mereka dari kabinetnya, itu tidak ada pelanggaran di situ ya. Itu bukan hal yang melanggar hukum dan karena itu memang kita tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh di situ. Saya kira yang paling penting kita lihat adalah apakah dalam proses ini, dalam peran-peran ini, semua pekerjaan, semua tanggung jawab seperti yang saya sampaikan pada awal segmen ini tadi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kalau hitungannya ICW itu ya, tadi siang ICW bikin press conference, konferensi pers, ICW mengatakan bahwa dalam waktu sekarang ini, dari sekian puluh anggota kabinet itu 21 diantaranya berasal dari kelompok yang merupakan pendukung Pak Jokowi sebelumnya. Jadi apakah partai pendukung, apakah tim sukses, apakah itu jumlahnya itu 21 orang, itu banyak sekali. Nah kalau tiap kali ada guncangan, ada hubungan yang sedang tidak terlalu baik gitu ya, tidak terlalu mesra terjadi, kemudian pemutusan hubungan, orang dikeluarkan dari kabinetnya dan seterusnya. Kalau terus-terusan kayak gitu kan susah juga ya. Kalau kemudian itu berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan. Jadi kalaupun Pak Jokowi ingin mengeluarkan anggota itu dari kabinetnya, tidak menjadi masalah sepanjang ada proses yang baik di mana persoalan ini kemudian tidak mengganggu kinerja pemerintahannya. Baik Mbak Dewi. Catatannya adalah tugas kenegaraan tidak pernah boleh dilalaikan apapun itu. Demikian ya Mbak Dewi. Kita setelah akan membahas mengenai dinamika politik dan juga KTT G20 yang ramai pada pekan ini. Selain itu juga ada isu COVID-19, angka kasus COVID-19 yang terus naik juga mulai pada pekan ini. Akan kita bahas bersama Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri, namun usai jeda. Tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Prime News akan kembali.